kita tidak bicara lagi tidak dilantik karena udah lewat tuh barang. Tapi untuk di impeach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada kabar yang sangat membahagiakan dan kabar yang sangat memalukan bagi para pembenci Pak Jokowi dan keluarganya, teman-teman. Kenapa? Nah, kalau kalian ingat beberapa hari yang lalu, Refly Harun, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawannya itu menghadap DPD RI untuk melaporkan akun Fufufafa. Dengan tujuan, ya tentunya untuk memakzulkan Gibran, untuk mengadili Jokowi, dan lain sebagainya lah teman-teman. Tapi ternyata di sana mereka memberikan baju atau kaos kepada anggota DPD RI ini dengan tulisan adili Jokowi dan dipamerkan kemudian difoto teman-teman. Nah disinilah anggota DPD RI ini merasa ditipu dan dikibulin oleh Refly Harun dan kawan-kawannya. Ya ini sebagai pelajaran bagi yang lain ya, jangan pernah menerima Refly Harun dan kawan-kawan. Sama seperti kasusnya Pak Mahfud MD ketika masih menjabat Menko Polhukam, dia menerima petisi 100 di bawah kalau nggak salah Faisal Assegaf kalau nggak salah teman-teman, yang ingin memakzulkan Jokowi juga. Nah ini kan sesuatu yang tidak harus terjadi gitu. Nah setelah ini kita akan melihat video klarifikasi dari anggota DPD RI ini yang katanya merasa ditipu oleh Refly Harun dan kawan-kawan teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Orang-orang kampungan ya kan. Satu, dua, tiga. Adili Jokowi, waduh. Sengaja saya ingin melakukan jumpa pers dengan teman-teman semua untuk menanggapi satu hal yang barangkali sudah sangat viral, kedatangan tokoh-tokoh vokal nasional itu ke DPD RI pada tanggal 28 yang lalu. Ya, jadi ini sebetulnya tidak ada yang salah dalam hal kedatangan beliau-beliau itu dan diterima oleh DPD. DPD memang wajib menerima itu sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi. Nah, cuma saya ingin meluruskan yang pertama, setelah berita itu beredar, itu dimuati berbagai-bagai tulisan di atasnya yang kemudian orang yang tidak melihat media itu secara utuh kemudian memberikan tanggapan yang berbeda. Salah satunya, ya di situ ditulis ada apa ya, kok tokoh-tokoh vokal ini diundang ke DPD. Nah, ini sudah jelas salah, karena mereka yang bersurat ke DPD untuk bertemu dengan DPD menyampaikan aspirasi. Jadi ini satu hal yang berkali saya ingin sampaikan, dan ditugasi pimpinan mendampingi Pak Tamsil Lindrung. Pak Tamsil Lindrung itu wakil ketua untuk menerima para tokoh-tokoh itu. Ya, saya mendampingi beliau sehingga saya tahu persis situasi kebatinan pada saat pertemuan itu. Jadi itu satu. Yang kedua, kemudian ditulis lagi di berita yang beredar itu bahwa DPD RI sedang memproses pemaksulan Gibran Raka Buming Raka. Nah ini kan kalau orang yang tidak mengerti konstitusi itu bisa ditelan bulat-bulat. Tidak ada kewenangan DPD untuk menjatuhkan wakil presiden. Ya, ini perlu diketahui. Jadi ini kalau orang, sekali lagi saya katakan, kalau orang yang rajin mengikuti berita, dia putar media itu secara lengkap, ya, apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok itu, apa yang disampaikan Pak Tamsil Lindrung, apa yang saya sampaikan pada waktu itu tidak ada yang salah. Tetapi yang salah kemudian adanya tambahan-tambahan pada berita itu sehingga betul-betul seolah-olah DPD ini sedang mempersiapkan proses pemaksulan wakil presiden.
Nah ini yang berkali kami ingin luruskan kepada teman-teman media supaya jangan ada yang salah pengertian. Termasuk misalnya kaos yang bertuliskan Adili Jokowi. Itu juga coba dilihat peristiwa kejadiannya. Waktu selesai acara, mereka mengatakan ini ada oleh-oleh. Ya, dari kelompok kami dibukalah kaos itu, kemudian dipasang di depan kami begini. Kami sendiri belum tahu apa isinya. Kemudian disuting. Ya, jadi ini tolong seolah-olah bahwa DPD ini mendorong bagaimana Pak Jokowi diadili. Nah, kita sendiri belum tahu apanya mau diadili gitu. Ya. Nah, jadi ini mungkin beberapa hal yang saya minta tolong teman-teman pers agar diluruskan sehingga tidak ada yang salah mengerti terhadap posisi DPD RI gitu. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan klarifikasi konferensi pers dari anggota DPD RI, teman-teman ya, yang menerima rombongan Refli Harun dan kawan-kawan ketika melaporkan dan menyampaikan pandangan-pandangan mereka terkait dengan Fufufafa, utamanya untuk mengadili mantan Presiden Jokowi, teman-teman ya, dan juga memakzulkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ya, memang sepertinya para pembenci ini hanya ingin membuat kisruh, membuat gaduh, menyebarkan isu-isu yang tidak benar di media sosial agar tuduhan-tuduhan mereka itu seolah-olah diterima oleh DPD RI dan dibenarkan oleh DPD RI. Ya, ini kan sesuatu hal yang sangat memalukan, teman-teman. Langkah-langkah yang sangat memalukan. Mereka ini kan tokoh-tokoh politik yang omon-omon. Tapi masa hal seperti itu bisa mereka sebarkan dan telan mentah-mentah? Dan yang lebih parah, ya, yang mendukung mereka, rakyat-rakyat yang mungkin tidak mengerti tentang tata negara seperti yang dikatakan anggota DPD RI tadi, ya mereka hanya menelan mentah-mentah dan langsung mempercayai bahwa memang DPD memproses pemakzulan Gibran. Ini kan hal yang tidak benar adanya, teman-teman, dan sangat menyesatkan, informasi yang menyesatkan. Inilah mungkin yang dimaksud oleh Bung Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan terkait DFK, disinformasi. Ya kan, jadi media-media itu banyak menulis yang ya overclaim, teman-teman. Ini kan hanya audiensi antara Refli Harun dan kawan-kawan dengan DPD RI. DPD hanya menyerap informasi dan juga apa yang mereka sampaikan. Mereka tidak bisa memproses, teman-teman. Yang bisa memproses itu ya DPR, MPR dan segala macam. Ini kan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi gitu di Republik ini. Apalagi ya kita sekarang sudah dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran yang siap membawa perubahan yang baik, yang lebih baik lagi daripada Presiden Jokowi kemarin, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah jangan pernah menerima gerombolan Refli Harun dan kawan-kawan, karena hanya akan menyesatkan nantinya di kemudian hari. Berita-berita, YouTube dan segala macam ya. Ini kan sesuatu yang tidak baik untuk publik, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.